Halo MAP Lovers, selamat datang di Mereka Ada di Sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas hal-hal mistis yang akan terus menyadarkan kita kalau mereka ada di sini. Saya masih terus bersama Ken dari sisi Indigo, dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita ini ada Mas Nana. Ya. Mas Nana, makasih banget ya sudah hadir ke Mereka Ada di Sini. Mas, mungkin bisa ceritakan nih ya. Ini kita to the point aja ya MAP Lovers ya, dengan apa yang terjadi dengan Mas Nana dan yang pernah dialami. Gimana sih Mas? Ya, untuk pengalaman ini di saat kerja di gerbang tol ya. Soalnya kan kayaknya kalau jalan tol itu udah sering banget tuh di kilometer segini ada ini itu udah pasti. Nah sekarang ini Mas Nana ini sudah tidak bekerja berarti ya? Udah nggak bekerja. Sudah lagi. Tidak bekerja lagi Iya. di tol ya? Oke, gimana sih Mas? Untuk itu di tahun 2013 saya ngelamar nih kok. Ya. Saya ngelamar kerja itu dari tahun pertama tahun 2013 itu training. Jadi ini kejadiannya tuh sebenarnya di gerbang tol. Oke. Di gerbang tol, tepatnya di gerbang tol di daerah Jakarta ya. Jakarta, dan bertepatan nih depan menara, sebuah menara nih. Dan menaranya itu udah lama nggak kepake. Ya. Ada sejarahnya juga di situ menaranya, dan sempet nggak percaya juga sih dengan hal kayak begituan sebelumnya, karena ya belum ada kejadian kayak gitu kan lihat. Dan di saat training kerja itu kan hari pertama tuh hari shift 2 itu 3 hari kok. Jadi siang itu pas siang itu aman-aman aja kok. Ya. Jadi kejadiannya itu pas shift 3, pas anak baru itu kejadiannya saya, teman saya sama satu senior nih. Iya. Satu senior ini buat ngedampingin kita karena kita kan jadi anak baru di situ kan kerja. Jadi masih baru-baru lah istilahnya. Iya. Nah, terus kita kerja shift 3 di situ. Oke, untuk dari jam 1 itu kan kita aplusan. Kalau siang ya. Tapi kalau kita shift 3-nya pas malam itu jam 9. Jadi ada shift-shiftnya nih kok. Ya. Jadi kalau shift 1 itu dia jam 6 sampai jam 2 siang. Aplusannya dari jam 2 siang dan ke jam 9, dari jam 9 ke 6 pagi. Ya. Nah, kalau kita shift 3 tuh jam 9 sampai jam 6 pagi. Jadi istirahat itu diangkat jam 12. Ya. Dan pas di jam 12 itu kan kita gantian tuh. Saya sebagai pengganti istirahatnya nih kok. Istirahatnya nih. Dan teman saya tuh sama senior saya tuh dia istirahat berdua. Saya yang gantiin nih. Oke. Dan gak lama tuh di jam 12:30 nih bang, 12:30 nih kita gantiin. Itu masih aman-aman aja. Dan ketika ada mobil lewat nih, ada satu mobil lewat nih kok. Ceritanya anak muda nih bawa mobil. Dia bilang gini, notice gini ke kita, ke penjaga gerbang tol, kita masih manual tuh kok. Ya. Di gerbang itu kita masih pakai duit, kita masih transaksi pakai duit. Iya, jadi manual, belum ya. GTO sekarang kan kebanyakan kan sekarang udah GTO nih. Kalau dulu kita tahun Jadi 2013. kalau gitu itu pengurangan karyawan dong ya? Ya, itu sebab itu saya dari 2019 lebih memilih buat resign pensiun ini. Dan notice lewat si abang yang bawa mobil lagi nih bilang, "Bang, itu di depan ada cewek kayaknya diri deh." "Depan mana, Bang?" Saya bilang. "Kagak ada, Bang, yang diri di situ." "Coba nanti saya cek deh. Saya kasih satpam kalau ada cewek di situ diri." Nah, nggak lama tuh pas mobilnya udah lewat, kan udah nggak ada mobil lagi tuh kok. Kalau jam segitu tuh udah sepi lah. Sepi lah, jarang lah ya. Udah jarang, apalagi tol itu kan udah jarang lewat. Saya panggil satpam ada di belakang lagi ngopi. Saya bilang, "Bang, lagi sibuk gak?" "Kenapa?" "Itu di depan kata pengguna jalan mobil ada cewek diri." "Cewek?" katanya. "Mana ada jam segini cewek," kata dia gitu. "Ya udah lu lihat dulu dah." Saya gituin kok. Ya udah nih tuh gua cek, kata dia. Ya udah tuh dia cek ke depan tuh kok. Dia ngecek bang ke depan. Nah, kalau saya di gardunya nih, saya jagain gardu dulu kan takut ada mobil lewat lagi kan. Satpam ke depan sendiri. Nah tuh belum lama nyampe depan. Ini suara. Itu belum lama nyampe depan. Ya. Dia udah lari lagi. Ceweknya? Enggak, satpamnya. Oke. Lari ke kita lagi, nyamperin lagi ke gardu. Kata dia, "Lu kenapa lari?" Saya gituin kan, saya notice gitu. "Lu kenapa lari?" "Bang, biasa aja, jangan kayak gitu. Lu kenapa lari?" Dia ngos-ngosan nih kok. "Itu emang lu lihat apa?" "Itu
ada orang bukan sih, itu cewek bukan, kata dia gitu. Emang kenapa, lu ngeliat apa, saya gituin kan. Ya. Nah ini saya kasih tau dulu kok, itu kalau di depan itu kan dia ada kayak rambu-rambu kuning yang buat yang penanda masuk itu kan. Dia ada rambu-rambu kayak gitu. Dan itu posisi cewek itu diri di situ, dan satpam melihat itu katanya kok tembus ke badannya. Ke badannya dia. Jadi cahaya yang kuning-kuning itu, rambu-rambu itu tuh kayak tembus gitu. Pas dia ngelihat ke arah cewek itu nyamperin. Makanya dia belum nyampe deket nih bang, dia udah balik lagi lari ke kita. Jadi dia ngasih tahu saya kayak gitu, yang bener. Ya udahlah, gue panggil pengawas. Nah ini kita ada pengawas nih kok, namanya pengawas shift, dan dia bertugas sebagai kepala shift kita nih. Ya. Lagi di ruangannya. Okay. Gak lama sih panggil, Pak di depan kata pengguna jalan ada cewek, tapi udah dicek satpam, nggak tahu benar apa enggak, saya gituin kan. Siapa? Katanya. Ya udah ntar saya ke situ. Mungkin ini juga penasaran juga ya kalau buat pengawas shift saya, kenapa malam-malam tuh ada cewek di depan situ kok. Ya. Dan sebelumnya nih pengawas shift saya ini ya bilang bapak-bapak yang taat agama lah, yang sering ngaji gitu, sering sholat gitu kan. Nah tiap jaga di situ dia juga sering baca-baca ayat gitu. Nah gak lama dia nyamperin juga ke depan. Nah ini kita bertiga nih bang yang nyamperin. Kita nemenin pengawas kita itu. Nah mobil kan udah sepi tuh, kita tinggal aja gardu. Kita ke depan bertiga jalan. Nyampe di depan itu ada kok, sosoknya ada. Sosoknya ada itu. Tapi madep sana, madep jalanan. Jadi nggak madep ke kita. Oke. Sosoknya itu ngebelakangin kita sosoknya. Dan nyampe situ saya berdua sama satpam kabur. Jadi saya berdua sama satpam ini kabur. Kepala shift saya masih di situ nemuin itu sosok itu. Dan pas kabur saya bilang ke satpam, "Woi, kita ngapain kabur? Itu kepala shift masih di belakang." Masih di situ. Ya udah balik lagi aja. Ya udah. Ya balik lagi. Ya enggak enak. Ya udah. Saya nemenin satpam itu sama kepala shift saya lagi dibacain apa gitu. Saya nggak tahu dia baca apa. Pokoknya tangannya sambil kayak begini kan. Saya percaya nggak percaya juga kok. Ngeliatnya gitu kan. Belum pernah ngeliat juga saat itu juga. Nggak lama kemudian itu sosok ini tuh kayak memutar balikan kepalanya bang. Jadinya kayak mata belakang gitu pelan. Pas ngadep ke kita itu, kita bertiga tuh ngeliat rambut setengah gini. Ya. Dan ininya agak hancur gitu. Hancur, mukanya hancur. Ya. Itu benar-benar kayak nggak bisa gerak lagi. Main ngeliatin aja kan kita bertiga tuh. Dan kata security, "Bang, yang bener bang, ya udah tungguin aja dulu." Ya udah merinding nih kok bertiga nih. Ya. Dan kata pengawas saya, "Udah, nggak usah dipikirin," kata dia. Soalnya pas dibaca-baca ini menghilangnya nggak langsung kayak menghilang gitu bang, nggak kayak di film-film gitu loh, nggak kayak asap gitu. Ini kayak hologram gitu. Jadi kayak langsung hilang gitu. Oke. Nah ini kan berarti kan sangat amat dibantu sama kepala shift itu kan, ya kan. Nah apa yang mungkin setelah itu kejadiannya? Setelah itu kejadiannya ya itu hilang aja kok gitu. Dan kita nih bertiga ini balik lagi ke gerbang jalan, kata pengawas saya, udah nggak usah dipikirin. Kerja shift malam kita emang kayak begini. Jadi banyak lah yang ditemuin gitu. Jadi ya wajar-wajar aja, banyak-banyakin doa aja, kata dia begitu. Ya kita nggak cerita ke teman-teman kan ada nih dua teman kita nih yang lagi tidur sama senior lagi tidur nih. Itu nggak kita ceritain kok masalah itu. Karena takutnya nanti jadi. Ya jadi kepikiran kan soalnya masalah duit nih. Iya. Yang di gardu itu kadang kalau kepikiran kayak begitu dia paginya rame atau entah takut atau apa, takut kayak minus setorannya. Jadi kayak kurang fokus gitu, takutnya gitu. Nah ini kalau kita ngomong lagi nih, kamu nih ya pernah nggak memang akhirnya berinteraksi atau komunikasi sama dia? Kalau untuk berinteraksi kalau yang itu enggak, cuman yang pas besoknya itu shift 3 lagi nih kok. Besoknya shift 3 ini hari kedua, ini masih baru-baru banget nih bang. Shift 3 lagi nih hari kedua nih. Ceritanya ini saya jaga di gerbang situ lagi, tapi cuman berdua kok. Yang aturan bertiga, ini jadi berdua. Ini jadi berdua nih. Jadi saya sama teman saya itu anak baru juga ceritanya. Dan satu pengawas juga nih, sama satpam satu, jadi kita total berempat. Dan saya jaga di situ.
Ini aman-aman nih kok, kayak aplusan gitu dari jam 9 ke jam 12 malam tuh aman-aman aja. Dari aplusan sampai saya... Karena aplusan yang ketiga itu terakhir kan jam 12 malam kan? Enggak, jam 9. Jam 9 sampai Jam 6 pagi, tapi istirahatnya Di jam jam 12 kok. Kita ganti-gantian tidur. Mantep Karena ya mantep banget itu, ya begadang lah jatuhnya istilahnya. Walaupun tidur tapi nggak tidur kayak di rumah gitu. Jadi kayak ya tidur bawaan tidur kerja aplusan. lah. Iya. Jadi gantiin kerja nih jam 12-an lah, gantiin teman saya nih. Saya di gardu, jadi teman saya yang gantian. Jadi saya tidur duluan, teman saya yang jaga nih. Nah, saya bilang, ya udah gue tidur, tar dulu gantiin gue dulu sebentar. Gue mau ke kamar mandi, kayak gitu kan. Ya udah jangan lama, gue mau tidur. Gantian ntar, ya udah. Dia kamar mandi nih bang. Dia kamar mandi, nggak lama, saya duduk situ sambil nyetel lagu kan. Itu jam 12 lewat lah, hampir setengah 1 tuh kejadiannya. Ini nggak lama teman saya balik lagi nih. Buka pintu balik lagi. Udah yuk. Hah? Lu cepet banget. Baru sebentar. Kayak gituin kok. Lu cepet banget. Baru sebentar. Ya udah, karena aja. No, tapi ngomongnya tuh nggak kayak ngomong orang biasa gitu bang. Tapi ngomongnya suaranya halus. Halus banget suaranya. Itu masih inget tuh saya suaranya tuh. Halus banget. Ya udah gue tidur ya. Nah kalau saya ngomong sama Dek, saya ngomong ke teman saya aja kan. Nah, ya udah gue tidur ya belakang. Ya udah. Itu nggak lama. Saya mau rebahan tuh bang, baru mau tidur mau mermin mata, itu saya digedor. Serius? Digedor, tapi yang gedor tuh nih, ceritanya teman saya nih kok baru keluar dari kamar mandi kok. Teman saya tuh yang gedor saya ngebangunin saya, itu gardu ditinggal katanya. Jadi saya kan tidur nih, lu gimana sih? Itu gardu lu tinggal kata dia. Hah? Kok? Ada suara. Tadi ada suara ya? Iya. Notis dikit. Ya jadi saya digedor, mau tidur, bangun kan tuh, kaget. Gak dulu tinggal. Kagak, kan lu tadi udah ke situ. Apaan? Gue baru keluar dari kamar mandi kan. Waduh. Lu kok tadi yang masuk? Gue gituin bang. Apaan gue baru keluar kamar kan gue bilang jagain dulu gardu gue, entah kalau ada duitnya hilang gimana kata dia kan nggak boleh ditinggal kan. Iya nggak boleh ditinggal. Gardu itu nggak boleh ditinggal sama kita, jadi harus ditungguin dulu walaupun kita istirahat tapi ditungguin dulu lah nunggu teman kita balik gitu kan. Nah, lu bukan udah balik tadi? Saya gituin. Makanya gue ke dalam mau rebahan mau tidur. Tadi lu bilang saya debat tuh kok di situ kok sama dia tuh. Kan nggak boleh kan SOP-nya kan kita nggak boleh kan ninggalin gardu. Saya debat situ. Ya udahlah lihat besok pagi aja dah kita lihat CCTV. Kalau emang bener lu udah ya udah tuh dia jaga saya tidur kok. Nah pas paginya nih saya lihat CCTV nih kok. CCTV saya bilang sama kepala shift saya, Pak coba Pak lihat CCTV sekitar jam segini jam hampir setengah 1-an lah. Emang lu kenapa? Itu kepala shift saya sambil ketawa-tawa nanya itu kok. Emang lu kenapa? Kata dia. Seperti ketawanya seperti menandakan sesuatu ya? Iya, kayaknya dia udah tahu nih, udah notice duluan nih kayaknya nih kepala shift saya nih. Kayaknya itu dia mantengin juga si CCTV saat itu juga. Dan pas kasih tahu, dia jadi CCTV ini bang. Kan CCTV kita bergerak kan, CCTV kendaraan yang kalau nih saya jelasin, kalau di gerbang tol itu kan gardu tol belakang gardu itu ada CCTV yang buat ngarah ke kendaraan sama ke gardu kita tuh. Nah di situ kan kelihatan tuh kita mundar mandir kan. Kelihatan. Dan kelihatan itu saya gantiin dia tuh kelihatan bang. Jadi saya gantiin kelihatan, dia ke kamar mandi pun kelihatan. Dan nggak lama itu yang jalan ternyata itu kayak bayangan hitam tapi padat. Yang lewat, yang masuk ke gardu saya itu, yang minta gantiin saya buat keluar itu ternyata itu bentuknya bayangan. Sosok bayangan tapi padat. Tapi di CCTV kelihatan banget tuh. Kelihatan. Itu buat diminta buat di CCTV-nya nggak boleh karena kan kita ada SOP-nya juga buat ngerekam CCTV kayak gitu kan. Itu diminta pokoknya padat banget dan itu masuk ke gardu dan itu saya pas buka pintu mau keluar itu kok ngobrol sama bilang ke dia kalau saya mau ke dalam gitu. Jadi suaranya juga ada tuh, CCTV juga ada suaranya soalnya. Itu jelas jadi suara kendaraan lewat ada, jadi kalau kita ngobrol teriak pun kedengeran gitu. Nggak lama temen saya, lah kok
Nah kan ada kan lu loh yang masuk kayak gitu. Dan teman saya tuh langsung congong gitu bang. Iya. Mata. Wah berarti ada ya yang menyerupai kayak gini. Itu dalam hati saya ya. Iya. Ya kan sebenarnya percaya nggak percaya kayak begituan, tapi yang pas sudah ngalamin kayak begini tuh, oh ternyata. Dari tadi suaranya tuh ada. Dari tadi kok. dari pas abangnya bicara itu Iya. kecil banget suaranya. Iya kan? Iya. Panjang loh yang ini. Ini jelas tadi. Yang ini lebih jelas sih. Kalau yang tadi kecil ya. Nah, kalau kayak ngerinci ini gitu. Iya, MOP Lovers tadi dengar kan ya? Kalau kalian pakai headset sih pasti dengar nih. Ya, terus. Ya terus, nah emang kan kelihatannya beda tuh. Sosok yang saya temuin itu berbentuk teman saya, tapi pas di CCTV kok jadi bayangan hitam gini tuh. Itu udah ya kita diem aja udah. Ya udah jangan diceritain ke siapa-siapa. Takutnya kan nanti shift 1 ini kan cewek nih bang. Iya. Shift 1 cewek, kalau kita cerita juga. Oh jadi abis mas itu cewek. Shift 1 itu okay, cewek. okay. Jadi shift 1 itu khusus cewek, jadi ada lakinya juga, cuman kebanyakan cewek. Mayoritas sih cewek kalau pekerja shift 1 itu. Jadi untuk yang cowoknya ditempatinnya di shift 2 sama 3 kok. Oke. Jadinya kalau shift 1 cewek, nah kalau kita cerita-cerita kayak gitu kan takutnya dia juga takut. Ya. Takut juga kan. Soalnya ya kalau jaga sendiri gitu pasti ada yang kepikiran kayak abun sih, ada yang kayak begituan gitu loh. Kayak kita juga sih kalau di mana-mana kalau lagi kerja sendiri gitu kadang ada kepikiran. Tapi emang itu yang saya temuin tuh teman saya bilang. Oke. Yang masuk gaduh itu udah yuk sono. Tapi suaranya itu kayak lembut gitu. Iya. Ya namanya saya langsung istirahat kan udah ngantuk ya. Jadi nggak mikirin kayak begituan kok. Iya. Jadi langsung ke dalam aja udah sih, paling itu pas paginya. Itu kejadian itu pas kita keep gitu. Kalau MOP Lovers denger ya tadi ya, itu ada suaranya di situ. Oke, nah ini berarti selama kamu kerja di sana berapa kali kamu dikasih diganggu? Kalau untuk yang interaksi kayak gitu ngelihat 2 kali. Tapi kalau untuk kejadian minor seperti kayak dilempar, Oke. suara gardu kayak digetok-getok itu sering. Kamar mandi kayak digetok-getok gitu, padahal nggak ada, apalagi malam ya. Paling kalau untuk pengguna jalan kan ada nih kok pengguna jalan kadang-kadang misalkan Koko mau ke toilet nih, dari ke tol kan, gerbang tol, terus berhenti dulu di gerbang tol minjem toilet kita kan ada kan. Jadi begitu ada, cuman ini pas dibuka nggak ada orang gitu. Ada kejadian nah minor. biasanya kalau yang kayak gitu pernah nanya gak sih itu hantunya dari mana? Kalau untuk itu sih kita nggak nanya-nanya ya kok, rata-rata. Maksudnya biasanya emang dulunya korban kecelakaan atau apa gitu? Oh enggak, kalau itu enggak. Kalau untuk yang kayak kita nanya ini ada sejarahnya nggak nih, enggak. Kita nggak nanya begitu, cuman kalau untuk hantu yang ini kita kan nih, saya kan udah nih kok ceritanya udah perbantuan situ di gerbang tol itu kan untuk training, jadi beberapa bulan aja. Habis itu kita pindah gerbang bang. Oke. Jadi pasang tangan kontrak itu pindah gerbang, udah lama di situ ya udah dipindahin lah di gerbang tol yang arah Bandara Suta kok. Bandara Suta itu ada gerbang. Tapi kalau kejadian tadi kan bukan yang di Bandara Suta kan? Bukan kan? Ini gerbang tol yang di daerah Jakarta sini deket lah pokoknya. Ini depan menara gitu lah. Jadi menaranya itu udah lama nggak pakai. Di tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah lah pokoknya. Pokoknya udah lama nggak pakai lah itu menaranya. Dan ini saya pindah gerbang. Dan ini kejadiannya siang sebenarnya. Kecelakaan ini ya ini. Oh yang di Sota ini yang kecelakaan. Yang kecelakaan. Jadi ini gerbang utama nih bang. Jadi saya jelasin dulu ya. Ini gerbang utama. Jadi kita tuh ada gerbang satelit depan. Iya. Gerbang satelit depan sama satelit belakang. Dan ini gerbang satelit depan ini kebanyakan tuh yang masuk kayak truk-truk tronton, mobil box, pengangkut begitulah pokoknya. Besar-besar ya? Besar-besar pokoknya, itu buat satelit pembantuan lah, gerbang pembantuan. Kalau yang tengah rame itu rata-rata pengalihan arusnya ke depan kalau nggak ke belakang. Oke. Dan kejadian ini siang kok, jadi ceritanya siang, enggak siang ini untuk tragedinya nih siang. Jadi saya bertiga nih lagi jaga di gerbang tol yang depan itu, yang 3 gardu itu kok. Mungkin Koko kalau pernah lewat bandara yang miring itu, nah itu ada tuh di depan. Nah itu tahu. Soalnya itu menurut gue aneh.
Itu soalnya dadakan juga kok kalau mobil box lagi ngebut itu dadakan juga kok sebenarnya kok. Iya itu masih menurut gua aneh. Ya belokannya juga itu udah ngeri banget gitu. Ya pokoknya kita nggak tahu, kita lagi kerja di situ, lagi enak-enak nih kok, lagi pokoknya lalin ramai lancar lah, nggak begitu padat ngantri gitu, nggak ramai lancar. Dan tiba-tiba nih ada kayak mobil truk kecil gitu, cuman dia kayak ngangkut bahan bangunan gitu. Iya. Itu ngehantem depan gardu kita kok. Oh. Nah, abang mungkin kalau sama koko kalau misalkan tahu nih depan gardu kita nih ada kayak beton. Iya. Iya, Yang beton buat yang manjang gitu kan. yang kayak manjang kayak batu tulisan orang Cina gitu kan. Nah, itu disebutnya kan kalau kita sebenarnya kayak kuburan Cina gitu kok. Soalnya bentukannya kan gitu kan. Kita nyebutnya gitu. Itu buat ngelindungin kita kok. Kalau ada kejadian seperti itu. Iya. Jadi mobil itu sebenarnya dibangun itu karena buat ngelindungin iya, ya. ngelindungin Takutnya pekerja yang di tiba-tiba gardu. tabrakan langsung gitu ya. Oke, jadi nggak langsung ngantem gardu kita. Iya. Enggak. Jadi ke situ dulu baru. Ya baru tahu aku ini ya. Ya makanya itu rata-rata banyak kan orang yang bertanyakan itu gunanya buat apa gitu kan. Jadi itulah gunanya. Jadi pas itu dia kejadian nabrak itu jeger dan posisinya itu dia naik ke atas kok mobilnya. Ke atas itu batu itu. Jadi nanjak gitu dia. Jadi di depan gardu kita itu kan juga ada besi kayak beton gitu bang, buat penghalang juga kan. Jadi mentok situ, jadi ringsek ke situ. Dan itu lalu lintas otomatis berhenti dan kita tutup jalur langsung. Dan kita sama satpam juga langsung ditutup tuh kejadian itu kan. Itu kan otomatis kan kita langsung layanin dulu mobil yang udah masuk, baru kita tutup. Iya benar. Nah, udah bertiga-tiga kita tutup nih. Saya keluar nih bang, teman-teman saya ini bertiga. Dan ngelihat itu yang di dalam mobil itu seperti apa tuh, ngelihat Kondisi tubuhnya. kondisinya. Jadi Hancur. Nggak hancur sih kok. Jadi bagian jok ini Mm-hmm. sama mobil ini kan kalau truk gitu kan dia nggak ada bumper depan kan. Iya Langsung. langsung kaca kok. Iya. Oh, iya. Langsung kaca kan. Bumper depan kayak mesin-mesin mobil itu kan nggak ada. Iya. Langsung ini kan langsung bumper depan kan. Dan itu posisinya dia kejepit, jadi mobilnya itu stangnya madep ini yang saya lihat langsung di situ kan. Ngedokumentasin sih enggak, cuma pas ngeliat itu ya Allah, astagfirullahaladzim, saya sampai nyebut ya kata kasar binatang gitu, kaget ya gitu, kok begini, aduh hampir gemeter tuh bang, badan tuh gemeter semuanya, itu kan, itu kita langsung telepon polisi. Ambulan semuanya patroli itu nggak lama tuh langsung merapat tuh setelah 15 menit itu kejadian. Iya kebayang sih, dia berarti udah cukup lama nyangkut di situ tuh ya. Iya, jadi udah cukup lama nyangkut di situ kok. Iya, jadi kalau emang perlu harus tahu ya kalau kita masuk gerbang tol yang zaman lalu-lalu ya, itu sebelumnya kayak ada panjang gitu loh. Gundukan gitu ya? Iya, gundukan panjang. Iya bener sih, kalau konsepnya kayak kuburan Cina ya. Iya, kayak kuburan Cina gitu. Iya, jadi gunanya itu ternyata buat melindungi para petugas tol dari tabrakan-tabrakan liar atau mungkin yang posisi mobil ngebut tapi nabrak remblong. Kebanyakan remblong gitu ya. Oke, nah setelah itu kamu ngelihat jenazahnya? Jelas. Jadi pintunya itu kan namanya udah ringsek, pintu kebuka. Iya, otomatis kebuka pasti. Karena lepas udah gencet kan. Terus kita bertiga, yang satu teman saya tuh kayak udah lemes, kayak udah pengen muntah gitu karena ngeliatnya. Ya kalau saya udah langsung ngalihin pandangan aja, udah nggak mau langsung ngeliat lagi. Udah. Jadi pengendara yang di jalur utama itu juga pada ngeliat itu kenapa. Jadi pada berhenti gitu, jadi pada kepo kok jadinya. Berapa orang yang meninggal? Satu orang. Jadi satu orang. Driver itu aja. Jadi dia memang profesinya driver atau dia memang lagi emang profesi driver. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan itu kita nungguin tuh lumayan lama ya angkut. Nah ini jadinya saya nggak tahu sebelumnya teman-teman saya apakah digangguin juga atau enggak. Kan abis shift 2 tuh kok 3 hari kok. Shift 2-3 hari itu dan besoknya shift 3 nih bang. Dan kebetulan jadwal saya tuh di tempat itu juga, tempat kejadian. Dan saya nggak tahu teman-teman saya tuh juga di notice sama makhluk itu juga apa enggak. Cuman pas saya kejadian saya bertiga nih. Ini ceritanya aplusan nih kok. Jam 9 aplusan shift 3. Kan jam 12 istirahat. Tapi kita nggak ada yang ganti nih kok di depan. Jadi 3 gardu depan satelit itu kita istirahat semua nih kok. Istirahat semua. Jadi kumpulin duitnya dimasukin ke cashbook gitu, berangkas. Jadi
dititipin ke satpam. Jadi di situ ada satpam. Jadi kalau misalkan jam 12 malam itu satpam di depan, jadi ke tengah. Jadi ke gerbang utama satpamnya. Jadi di situ cuman saya bertiga sama tukang sapu satu. Jadi kita udah istirahat nih kok. Saya istirahat bertiga nih di gerbang yang depan. Jadi kita nggak kantor kan biasanya kalau anak-anak yang mau tidur di atas kantor karena biar nggak istirahat di depan tapi tidurnya di kantor kok. Jadi kalau pas itu saya bang istirahatnya bertiga di depan. Jadi ini jam 12 kita tutup lah semuanya. Dan belum lama kita di depan lagi main HP. Digedor lagi kok. Itu sama tukang sapu bang. Digedor ya. Ceritanya gini, dia lagi nyapu di depan itu kan otomatis kalau depan tutup itu kita tukang sapu baru bisa nyapu jalur kok. Jalur kan nggak mungkin kan kalau mobil-mobil Berarti lewat. tukang sapu itu harus nyapu jalur itu pagi banget dong. Pagi banget dan operasional nyapu cuman di sampingnya doang kok, nggak ke tengah-tengah. Kan nggak boleh kan ada mobil lewat dan tapi kalau kita udah tutup jalur itu tukang sapu nyapunya bisa kemana aja. Iya dong. Ya kemana aja kan, dia nyapuin baru nggak bersih setelah kita tutup. Oke. Digedor nih kok. Dor. Lu kenapa? Dia kayak panik begitu. Jadi omongannya dia tuh kayak bibirnya kayak getar. Cuman kayak panik. Lu kenapa? Bang. Aduh, bang. Lu kenapa? Yuk minum dulu. Gua kasih minum dulu nih bang. Temen gua sampai bertiga. Kenapa ini? Si ini. Kang Sapu ini kenapa? Bang. Di depan bang. Coba lu lihat bang. Ada apaan? Itu kayaknya yang kemarin dah bang. Yang kemarin mana? Nah kebetulan tukang sapu ini juga kemarin kan ada juga tuh di lokasi. Dia tahu tuh bajunya kayak apa korbannya. Iya. Dia tahu tuh kondisinya kayak apa. Dan dia di situ dia ngelihat bang katanya. Si mayat itu, si arwah itu. Si arwah itu kayaknya ngelihat. Tapi posisinya itu di tempat kejadian itu di atas depan gardu kita itu lagi duduk. Dan kita nggak percaya nih kita bertiga nggak percaya nih kok. Kita keluar ruang istirahat itu, mana kagak ada. Tadi di sini. Dia sampai sumpah tuh. Lu mah bohong kali lu. Nah teman saya bilang, ya udahlah kita ke kantor aja. Jadi jarak ke kantor kita nih agak jauh nih kok. Jadi kantor kita tuh ada di gerbang tengah, tapi di atas bang, di seberang jalur. Jadi kita lewat jembatan dulu gitulah pokoknya. Ya udah kita ke atas aja. Ya udah gue ngambil rokok dulu kata temen gue gitu. Ya udah di gardu yang paling ujung tuh ngambil rokok. Nah ini kan di samping gardu belakang gardu kita kan ada kayak ruangan gitu. Jadi kok ngeliat di belakang gardu kita tuh sering ada ruangan gitu kok panjang, persegi panjang tuh. Ada kan. Nah itu tempat satpam istirahat tuh biasanya. Satpam istirahat. Gitu. Dan di situ teman saya yang ngambil rokok nih. Nah kita udah mau jalan nih bang. Ini berempat saya, 2 teman saya sama tukang sapu udah mau jalan. Nah ini teman saya yang abis ngambil rokok samping gardu itu notice sebelah kirinya nih kan kalau kita ngeliat nih. Ini pandangan kesini kan kayak ngeliat orang kan ujung mata kan kelihatan kan. Ekor mata kan kelihatan kan. Ini dia langsung berhenti gini. Tah dulu dah. Ini kayaknya ada orang kata dia begitu. Ada orang. Apaan saya gituin kan. Tukang sapunya lari kok. Tukang sapu ini lari duluan. Dan sisa kita bertiga doang dan kita rame-rame nih pada nengok ke arah samping yang depan ruangan satpam itu. Itu ada posisinya tuh ada kursi. Kayak kursi nggak kepake gitu udah lama. Itu mau tau kok? Itu arwahnya yang tadi lihat tukang sapu itu ada di situ. Jadi dia duduk di situ bang. Jadi kita bertiga itu sama-sama nengok itu bertiga ngeliat dia nunjukin ke kita bertiga. Kita langsung lari. Dan itu dia tuh solid kelihatannya. Solid nggak solid cuman kebentuk. Udah jelas gitu. Udah jelas. Jadi yang ya mungkin itu yang dilihat tukang sapu pertama itu dibanding kita bertiga kan tadi kan. Kita baru percaya di situ kalau itu ada dia nongolin di situ. Itu kita langsung lari bertiga lewat jalur, bukan lewat yang khusus orang buat jalan kaki. Jadi kan kalau yang udah ditutup itu kan udah nggak ada mobil, jadi kita bisa lewat. Tapi aslinya sih nggak boleh kalau lewat situ. Ini kan urgent doang kan. Udah urgent doang emang kita kan udah lari, nggak mikir kayak situ lagi. Udah nggak mikirin peraturan dulu. Nyelamatin diri dulu. Udah nyelamatin diri dulu bertiga. Jadi kita lari-lari tuh bertiga. Nah itu ke gerbang tengah kan. Kalau di gerbang tengah itu gardu kita masih ada yang buka, cuman setengah kok. Karena kan mobil udah sepi semuanya kan. Jadi gardu itu buka setengah. Dan itu ada siapa main nanya ke kita, "Woi lu ngapain lari-lari lu?" Bertiga-tiga katanya.
Itu tadi tukang sapu juga lari, lu ngapain balapan lari lu bertiga dari depan? Dia begitu. Iya. Lah, kagak bang. Lu lihat dari depan bang, ada apaan? Ada apaan sih emangnya kata dia. Lu takut tuh, bilangnya takut tuh pada digituin. Yang namanya satpam mau ngomong begitu. Wah udah dah, lu kalau nggak percaya dah sana dah. Dan itu kita bertiga akhirnya ke atas. Dan itu ada tukang sapu di situ. Udah lu ngopi dulu aja. Dan itu ngopi tukang sapu itu langsung ngopi, langsung kayak gemeteran begitu ngeliatnya. Dan kita bertiga istirahat kok ke atas. Dia itu kita nggak tidur kok. Oke. Bertiga-tiga itu udah nggak tidur, udah kepikiran itu. Iya, pasti. Udah pasti kepikiran bang. Nggak boro-boro mau tidur, kayak mau ke WC gitu jadi takut gitu. Karena kan masih cemas. Masih cemas jatuhnya kan. Dan udah tuh, nah ini aturan kan bukanya tuh jam 3:30 kok. Kalau yang depan tuh kita istirahat dari jam 12 itu bukanya kadang-kadang jam 3:30. Saya bilang sama security, karena habis kejadian itu saya bilang, bang bukanya subuh aja ya bang. Kenapa emang? Gue takut banget tuh gara-gara semalam. Begituin. Udah jangan rame soalnya kalau buka subuh kan kalau intensitas pagi tuh kok lalu lintas rame kok biasanya. Jadi kayak ada mobil box gitu kok, taksi kan pada masuk kan. Kalau mobil arah bandara tuh biasanya rame. Jangan bang, subuh aja. Udah. Kayak biasa aja bukanya kata dia. Ya udahlah kita nggak tidur. Nah akhirnya kita buka-buka tuh jam 4 atau 3:30 bang. Kita buka-buka tuh jam 4. Karena sebenarnya kan kamu masih punya target kan. Masih punya target situ. Oke. Itu buat jaga lagi masih ada waktunya. Dan kita jalan. Nah itu kan dari kantor tuh lewat gardu tengah tuh. Itu tukang sapunya tuh masih ngopi di situ kok. Jadi masih duduk di pos satpam itu di belakang gardu tengah itu. Saya giniin. Lu ngapain di sini? Ayo ikut gua ke depan lagi kata dia. Kata saya gitu kan. Kata dia gini. Oke bang, lu aja dah. Gue pagi aja ke depannya dah, kata dia gitu. Nyapunya pas udah pagi aja kata dia. Lu ngapa takut? Gue bilang nggak bang, lu aja udah. Ya udah, ini bertiga-tiga nih bang. 3:30 tuh belum buka, jam 4 kita baru beres-beres baru buka lah gardu depan tuh udah. Tapi tuh intensitas masuk mobil tuh masih sepi kok. Jadi masih rada iseng gitu. Jadi gardu kita buka semua bang, pintunya kita nyalain musik itu bertiga-tiga. Jadi kadang kalau sepi kan kita keluar gardu jadi ngobrol, jadi ngilangin rasa takut aja gitu kan. Takutnya tuh makhluk nongol lagi kan bahaya. Keadaan gardu udah buka, masalahnya bukan tutup lagi. Kalau semalam kan kita gardu tutup udah lari kok. Kalau ini kan gardu kebuka kita lari. Jadi lu itu posisi serba salah banget ya. Serba salah. Oke ya. Tapi gini, satu hal yang gue pengen tahu, pernah nggak aku mau nanya sama Ken, ada nggak dari mereka tuh sebenarnya tujuannya kepengen komunikasi yang mengerti mereka gitu? Kalau untuk yang tukang sapu itu ya, itu udah jelas mau komunikasi. Biasanya antara kalau dia pengen nyampein pesan ataupun ya ada dengar ya? Jelas. Terus. Biasa. Terus. Dan biasanya tuh ada pesan yang nggak nyampe. Jadi begitu biasanya kan ada tim investigasi tuh kalau ada kecelakaan. Biasanya kan ada pihak keluarga yang mungkin ditelepon atau dihubungin kan untuk ngasih tahu kabar korban kan. Biasanya kan kayak gitu. Cuman mungkin itu nggak ada ya. Yang akhirnya mungkin dia tinggal di kampung ataupun di luar kota Jakarta. Pendatang. Akhirnya tuh nggak tahu kabarnya. Dan biasanya di tujuan dia saat nyetir itu biasanya ada sesuatu yang pengen disampaikan ke keluarga, cuman belum tersampaikan. Karena udah di dalam proses kerja kan. Nah biasanya biasanya itu makanya kenapa dia nyamperinnya si tukang sapu, karena jujur ya sebagai cleaning service ataupun yang ngebersih yang suka megang sapu itu rada dibenci sama mereka. Kan biasanya pakai sapu lidi ya. Sapu itu yang paling ditakutin sebenarnya. Sapu lidi. Apalagi sapu lidi juga ada sapu aren itu. Karena satu itu ngebersihin jejak kakinya mereka, sama ngebersihin energi mereka. Jadi mereka nggak suka tempat yang mereka udah nyaman disapu jadi bersih lagi. Nah makanya kenapa nyarinya si tukang sapu itu. Kemungkinan tukang sapu itu juga kita nggak tahu ya, aku nggak kenal, dan kayaknya abang yang tukang sapu itu sebenarnya bisa berkomunikasi. Karena biasanya yang disamperin tuh yang seperti itu, yang punya memang dia bisa diajak komunikasi. Apalagi si tukang sapu itu lagi sendiri kan, baru nyamperin abang kan. Kita di dalam semua masih istirahat tuh posisinya. Jadi prosesnya tuh sebenarnya seperti itu. Kita balik lagi ke cerita awal nih ya. Berarti itu seperti diteror dong ya kamu ya?
Itu emang di gerbang itu tuh kok, di gerbang depan itu nih ada satu kejadian lagi. Ini saya lupa kejadian yang kapan, cuman di gerbang itu juga kejadian. Nah ini tukang sapu juga nih Bang, ngelibatinnya dia juga soalnya. Orang yang sama? Orang yang berbeda tapi. Orang yang berbeda. Ini tukang sapu ini juga. Jadi di depan gerbang tol kita itu kan ada kayak beton. Iya. Dan seberangnya itu kayak ada pembatas antara gerbang tol sama rumah warga. Iya. Yang agak tinggi ya. Ya agak tinggi temboknya itu kan. Nah, untuk kesananya itu kan emang sih gerbang tol kita itu yang depan kan gerbang tol kita tuh sampingnya itu masih rawa dulu tahun segitu kan. Masih rawa, jadi rumah warga itu agak jauh kok. Jadi emang ada jarak lah agak ya. jarak lah. Dan situ tuh ada kayak pohon-pohon rimba gitu udah banyak lah pokoknya kayak pohon mangga. Ini salah satu contohnya nih pohon waru. Iya, udah macem-macem pohonnya. Udah macem-macem pohonnya. Nah, ini tukang sapu ini. Nah, saya tuh sama teman saya tuh lagi tuh satu dia ngingetin saya juga di atas kejadian ini ya. Ini lumayan juga sih, lumayan serem juga ini ngeliatnya ini. Cuman tukang sapu ini yang pertama nih dia lagi nyapu di pinggir jalur gitu. Kita udah tutup juga nih kok keadaannya seperti itulah ya. Keadaannya udah tutup juga di gerbang tol itu di depan. Di pohon waru ini posisinya di balik tembok Bang. Jadi kelihatannya cuman pohon doang. Sama rantingnya ya. Sama rantingnya itu besar dia lumayan sih, nggak gede-gede banget, cuman lumayan rindung dia. Dan tukang sapu ini dia kayak lagi nyapu. Kita lagi ngeberesin duit Bang, jadi udah nutup, jadi ngeberesin duit, udah jadi ini semua tinggal istirahat. Tukang sapu ini kayak ngelihat pohon waru ini kayak goyang. Kenceng jadi, gitu ya? Kenceng, jadi nggak kayak kena angin kayak gini-gini nih kok enggak. Jadi kalau kena angin kan kayak biasa gitu ya. Ini goyangnya kayak goyang gitulah, pokoknya kayak digoyangin orang gitu. Itu tukang sapu ini ngeliat. Nah, saya sama teman saya nih ngelihat dia ketakutan begitu, saya jadi ngelihat kan. Itu ternyata abis pohon waru itu goyang, itu ada sosok Mbak Kun. Itu Mbak Kun itu dari pohon sebelah ke pohon waru itu jadi langsung kayak cepet gitu ya pergerakannya ya. Cepet pergerakannya. Jadi jelas juga sama mata terlihat juga, jelas juga itu saya langsung lari itu semua. Lari juga kok itu. Oh, berarti itu posisinya enggak Abang doang yang ngelihat ya? Ya, kita semua yang ada di depan. Yang ada di depan semua tuh ngelihat. Itu tukang sapu itu lagi nyapu, lagi srek itu pohon goyang, enggak lama kita ngelihat, dia ngelihat juga. Itu enggak lama dari pohon samping ke pohon waru itu langsung kayak cepet aja gitu ya prosesnya ya. Itu masih keinget sampai sekarang sih. Itu diingetin sama teman saya tuh kemarin. Itu kejadian itu. Orangnya masih kerja dulu. Dia masih kerja. Dia masih kerja. Berarti cuma mantau doang ya? Mantau doang. Iya. Lo ada aja deh. Tapi gini, kalau ngomongin tentang tukang sapu itu kan paling menarik banget ya sama profesi tentang tukang sapu. Nah, itu kan kalau tentang sapu kan mungkin kan dia kan nyapu gitu kan. Ya kan? Tapi ini yang sering diganggu sama tukang sapu terus. Sebenarnya harusnya kalau secara logika kalau ada yang dipegang sama tukang sapu itu berarti hal yang dia takutin dong. Jadi saya pikir lagi, oh iya ternyata sapu lidi itu enggak semuanya sapu aren. Iya benar. Macam-macam kok. Iya, enggak semuanya sapu aren. Mungkin aja ya memang enggak sapu aren juga gitu ya. Tapi katanya nih kamu sering diganggu sama sosok bayangan hitam. Tinggi ya? Kalau bener apa enggak? Kalau untuk diganggu yang di gerbang tol sih saat itu doang. Saat itu doang tuh kok. Yang di gerbang tol itu. Untuk pertama kalinya tuh diganggu sama sosok bayang. Cuman yang dihadapin kita tuh bukan sosok bayang hitam. Jadi yang tadi saya bilang kayak berbentuk wujud gitu. Cuman pas dilihat CCTV-nya sosok bayangan hitam gitu. Cuman memang kan yang biasa kita bisa jelaskan itu yang terbukti, yang terlihat di CCTV. Tapi yang dilihat dari mata kita kalau cerita ke orang kan pasti orang nggak percaya. Orang nggak percaya. Ya makanya sebenarnya kalau dilihat sebenarnya juga itu bayangan hitam. Cuman memang karena biasanya dari mindset kita ya. Dari mindset kita hari itu kita lagi mungkin kelewat mikirnya apa, munculnya seperti itu. Iya, munculnya seperti itu. Oke. Nah, apa yang akhirnya kalau masuk shift 3 kamu jadi trauma, jadi takut gitu? Enggak ada sih kok. Akhirnya jadi kebal sendiri? Kebal sendiri. Jadi karena sebelumnya juga kan dulu sebelum kerja juga ada kejadian, tapi yang nimpa ini teman saya juga gitu. Sebelum kerja di tol inilah gitu. Jadi kayak foto gitu belakangnya ada yang nongol gitu. Gak ada ya? Itu kayak ada suara teriak gitu. Gak ada. Ngerintih. Ada yang teriak?
kayak ada suara yang ngerintih gitu. Dengar? Enggak, tapi enggak ada. Makanya kan Ada yang teriak di sana, Will. Ada yang teriak di sana. Ada yang teriak enggak tadi? di sini ada yang teriak. Di sini ada yang kayak Di sini sih berisik banget ya. Makanya tadi kan buka setengah gini ya, biar kedengaran sama earphone sama ini. Tapi nggak ada. Oke. Nah ini akhirnya di jalan tol yang kamu kerja itu yang membuat kamu menjadi terbiasa jadinya. Terbiasa, jadi emang kayak terbiasa gitu. Kayak malam nih shift 3 itu saya lagi jaga gardu tengah tuh. Jadi istirahat nih bang, anak-anak istirahat dan saya tuh jadi kayak petugas penggantinya yang tadi saya bilang kalau misalkan jam 12 itu kan kalau gardu depan tutup semua. Kalau gardu tengah itu kita buka setengahnya. Jadi total misalkan ada 8 gardu nih kok tengah. Jadi yang 4 buka, yang 4 tutup. Jadi kita yang petugas penggantinya gantiin gardu tengah aja buat mobil lewat malam. Oke. Ya, pokoknya saya itu lagi mau kencing. Jadi tutup gardu nih kok pakai rubber kun gitu yang segitiga itu kan yang warna oranye. Nggak suka diceritain ya. Oh iya. Kayak biasa, pasti ngeganggu. Pasti. Terus. Ya terus pas istirahat tuh saya gantiin istirahat, saya kencing, tutup. Posisi WC kan di paling pojok bang. Jadi di samping tembok itu kan kita ada jalur buat ke depan yang tadi saya bilang gardu depannya tuh. Kita ada jalur tuh kok buat jalan kaki, buat kita jalan kaki kalau masih operasional. Jadi kan nggak lewat jalur mobil lewat kan. Kita lewat jalur yang buat emang khusus biasanya buat jalan kaki. Kan? Dibatasin pakai fiber kayak fiber gitu kan. Nah, itu ada WC di situ. Nah, saya kencing nih kok. Baru banget kayak masuk itu udah nyium aroma bau kentang rebus. Mungkin Abang pernah kayak ini kan kentang rebus gitu kan. Iya tahu. Itu secara logika ya, di tol itu siapa yang masak kentang rebus jam segitu? Di tol. Sementara rumah warga tuh jauh. Dan ini posisinya pasti di tengah kan? Tengah tol, sampingnya rawa. Iya. Nah, itu nggak ada lagi. Itu nyengat banget. Bau kentang rebus itu emang nyengat. Dan emang historinya kayak cerita-cerita tongkrongan tuh kalau bau kentang rebus ada ini ada itu kan. Ingat ke situ jadinya suges. Baru banget jongkok mah. Itu buang air. Itu digedor kok. Jadi yang digedor itu pintu. Kan kalau pintu kamar mandi kita kan bentuknya nggak kayak pintu-pintu biasa begitu. Jadi kayak pintu aluminium bang. Iya tahu. Kalau digedor suaranya gedenya kayak apa? Cempreng kan suaranya. Cempreng banget, itu kayak ditendang. Jadi bukan kayak gedor biasa, dadar. Enggak. Jadi kayak ditendang sekali jeger. Yang aluminium itu kan. Yang aluminium itu. Ganggu lagi nih. Saya gituin kok. Aduh, mana bawa kentang rebus kan masih kan. Udah tuh saya buru-buru kan udahin kan. Saya buka pintu enggak ada orang kok. Enggak ada orang, Bang. Makin ngibrit dong lo. Bukan ngibrit lagi, udah langsung ke pos satpam. Saya bilang tanya satpam, "Woi, lu tadi gedor-gedor kamar mandi gua ya?" Saya gituin kok satpam, "Apaan gue di sini tadi ngopi? Emang lu kenapa diapain?" Situ buat kentang rebus sih. Nah, udah biasa di situ mah kata satpam begitu. Udah biasa di situ mah. Tapi lu enggak ngasih tahu gua. Tapi lu tadi yang gedor pintu gue ya? Iseng banget lu. Kagak, gue dari tadi di sini ngopi kata dia gitu. Demi Allah gua agak gedor-gedor pintu lu, ngapain sih kurang kerjaan. Saya kira juga kayak pengguna jalan gitu kok, kayak numpang kencing. Jadi tapi kan nggak mungkin gedor kita kayak sekali gitu bang. Kayak emosi gitu kan gedornya. Itu kayak diganggu gitu. Dan ternyata di situ biasa. Nah udah tuh udah abis itu aman tuh kok. Dan keesokan malamnya saya jaga lagi di depan yang gaduh itu bang. Gaduh kejadian itu saya jaga lagi di depan tapi lewat jalur yang tadi saya bilang jalan khusus berjalan kaki karena kan masih operasional jam 9 aplusan kan. Saya jalan berdua nih kok sama teman saya nih. Saya jalan berdua sama teman saya. Itu kita jalan kaki lewat jalur khusus itu bawa cashbook kok. Itu cashbook saya jelasin dulu ya. Kalau cashbook itu dia bentukannya kayak kotak amal gitu bang. Cuman terbuatnya dari besi kok. Jadi kita bisa tenteng itu gitu buat naruh duit kita. Jadi kalau setoran kita pakai itu. Dan kita jalan pakai itu berdua nih sama teman saya nih. Ini pas jalan berdua nyampe tengah-tengah jalur itu kan lumayan panjang kan jalurnya kan ke depan. Itu baru nyampe tengah. Ini kayak ada bunyi sreng. Saya bilang ke teman saya,
teman saya jaga di belakang kan, jalan kaki juga. Dia lagi ngerokok. Lu berisik banget sih, lu bunyi-bunyiin gituan, lu kayak anak kecil aja, saya gituin. Apaan, gue aja kagak bunyi-bunyiin apa-apa, gue aja lagi biasa aja nih jalan kaki, kata dia gitu. Nah, terus bunyi apaan? Udah nih, saya hiraukan dong. Udah tuh, jalan kaki lagi ke depan kan. Bunyi lagi bang, serang, bunyi lagi. Saya berhenti tuh berdua. Ntar lu, kok bunyi lagi? Lu yang bunyiin, kagak, gue aja kebunyiin apa-apa, ini Facebook aja sebelah kanan. Jadi nih untuk pembatasnya ini kan ada kayak besi gitu kok. Jadi besi ditutupin pakai fiber. Tapi kalau dari dalam besi itu kelihatan. Kita berhenti nih bang berdua. Kita lihat ke belakang. Kita berdua nengok ke belakang nih kok. Ternyata itu ada sosok hitam di situ, diri. Itu kayak megang sesuatu, entah itu besi atau apa bang. Itu dia megang sesuatu, jadi kayak menyerupai bunyi cashbox kita bang. Iya. Jadi kayak mantulin ke besi tersebut. Itu kita nengok berdua ke belakang, saya berdua sama teman saya tuh nengok ke belakang kedua. Dan yang lebih ininya lagi, dirinya tuh nggak pakai kaki, jadi kayak setengah ini pakai dengkul. Jadi dibilang punya kaki dia nggak punya. Dibilang nggak punya kaki ya dia ada kaki tapi cuma nyampe dengkul kok. Dirinya. Jadi kayak orang duduk tapi pakai dengkul gitu. Itu nggak tahu bentuknya cewek apa cowok. Cuman yang jelas dia hitam, itu sosoknya diri di situ. Kita langsung lari kok. Itu udah nggak mikir kita buat ngejelasin sosoknya, kita ngeliat begitu aja udah kayak serem banget gitu kan. Itu kita langsung lari berdua ke depan. Dan pas sudah nyampe depan, nah ini teman saya ada kan, aturan bertiga nih kok. Teman saya ada dari belakang datang, dan itu nggak diapa-apain kok. Berarti intinya ya memang yang emang sensitif ya. Itu ada yang bilang halo tadi. Iya kayak itu kayak orang ngedorong. Gede banget. Hah? Itu suaranya gede banget. Iya kayak orang ngedorong. Tapi yang pasti aku ngucapin makasih banget lo ya udah datang ke sini nak ya. Terima kasih sudah berbagi cerita sama kita di sini. Aku yakin sekali untuk pengalaman ceritanya kamu jauh lebih banyak pastinya ya. Banyak banget ya. Nanti kita akan bisa lanjutkan lagi di episode berikutnya ya. Yang pasti terima kasih atas waktunya sudah hadir ke sini. Dan terima kasih untuk M.O.P Lovers ya sudah nonton kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa nanti akan ada tayangan Sisi Dunia yang akan membahas tentang arwah korban pembantaian ya di Sisi Dunia. Sampai ketemu lagi di Mereka Ada di Sini. Bye.